Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Marilah kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mulai, kita siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan menggunakan nyanyian rohani 3 bait yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Jemaat yang dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada ibadah kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tenang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih kemurahan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kita sebagai orang-orang yang telah menerima hukum kasih, tetapi kita juga masih sering kali tidak mendengarkan Tuhan dan hanya mendengarkan diri kita sendiri. Untuk itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Allah Sang Sumber Rahmat, kami manusia berdosa ini menghadap hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah yang Tuhan nyatakan dalam Amsal pasal 19 ayat 20 yang demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan, nyanyian syukur dan kesanggupan kita. Kidung pujian nomor 450 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pewartaan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami mampu melaksanakan persekutuan dalam peribadatan saat ini. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu, berkati kiranya hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengar dan merespon firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin ini telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagialah ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita tetap sehat meskipun dalam kondisi dan keterbatasan kita pada saat ini, tetapi karena berkat Tuhan kita masih diizinkan untuk bersekutu dalam peribadatan ini. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tetapi kalau saya lebih tak kenal maka kenalanlah supaya bisa saling kenal. Maka untuk itu perkenalkan, nama saya Septin Putri Halawa. Saya asli dan berasal dari Nias, Sumatera Utara. Saat ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia dengan jurusan Teologi Kependetaan. Saat ini sudah memasuki semester 7. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada para majelis dan jemaat di GKJ Sentolo ini karena telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan praktik khotbah di tempat ini. Bapak Ibu, ketika saya memasukkan surat permohonan untuk praktek khotbah di tempat ini, ketika surat saya diterima dan dijadwal di sini, di ibadah saat ini, saya begitu senang. Karena kenapa? Selama latar belakang saya sekolah dulu SMK-nya di seberang jalan sana, di SMK Bob Kris Sentolo.
Tetapi malah 3 tahun SMK di situ, saya belum pernah masuk ke gereja ini, belum pernah ikut peribadatan ini. Jadi saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang telah diberikan. Bapak Ibu, mungkin demikian perkenalan singkat dari saya. Mungkin kalau ada yang bertanya lebih lanjut tentang saya, boleh, tapi setelah ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bagi permenungan kita saat ini adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini tak terasa sudah kurang lebih 7 bulan bukan kita melalui masa pandemi COVID-19, kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Bagaimana suasananya? Tentu kita merasakan ada perbedaan dari kehidupan kita sebelum pandemi dan semasa pandemi ini. Dari yang awalnya pemerintah ketika di bulan Maret itu mengeluarkan suatu perintah bahwa segala sesuatu harus dilakukan di rumah. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. PSBB besar-besaran, lockdown di mana-mana. Kita tidak bisa kemana-mana. Aktivitas kita terbatas, terhambat segala pekerjaan kita di luar. Tetapi setelah mungkin pemerintah melihat kondisi masyarakat Indonesia, akhirnya mereka mengeluarkan suatu anjuran, boleh dibuka kembali segala aktivitas. Yang sedang kita lalui saat itu adalah era new normal, kehidupan kenormalan yang baru. Tetapi tentunya COVID belum selesai. Meskipun pemerintah sudah mengizinkan untuk beraktivitas di luar, tapi COVID masih di mana-mana Bapak Ibu. Dia belum berhenti dan belum hilang dari bumi ini. Nah, untuk itu pemerintah juga menganjurkan protokol kesehatan 3M biasanya. 3M itu ada yang tahu Bapak Ibu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, karena ini sesuatu hal yang baru bagi kita, seringkali atau sebagian dari kita, saya percaya jemaat di GKJ Sentolo ini tidak seperti itu. Jadi saya melihat pengamatan dari luar, seringkali orang-orang di sekitar kita tidak peduli akan hal ini. Mereka tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan, merespon protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, mereka memakai masker, mereka mencuci tangan. Tetapi apalagi anak-anak muda, biasanya kalau sudah berkerumun, kalau sudah jauh dari keluarga, menjaga jarak itu susah. Buktinya kafe dibuka di mana-mana, ada live musik di mana-mana di Jogja ini, tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Mereka merasa bahwa ketika saya sudah memakai masker dan mencuci tangan, wong ini teman-teman saya kok, masa saya harus jaga jarak. Wong ini keluarga saya kok, masa saya harus jaga jarak kepada keluarga saya sendiri. Nah, hal mengabaikan, menyepelekan ini Bapak Ibu yang membuat tingkat kenaikan orang-orang yang positif corona di Indonesia semakin tinggi. Orang-orang yang tidak mendengarkan, tidak merespon dengan baik protokol kesehatan ini, akhirnya berdampak bagi diri dan orang-orang di sekitarnya. Demikianlah halnya di bacaan kita saat ini di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, di mana di sini
Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang perjamuan kawin, tentang suatu pesta. Dikatakan di awal tadi, pesta ini diadakan oleh seorang raja. Bapak Ibu, diceritakan kalau kita sudah membaca tadi, diceritakan di perumpamaan di dalam Matius ini, pesta sudah disiapkan, makanan sudah tersedia sepenuhnya, kemeriahan, kemewahan sudah ada. Tapi ada satu yang kurang. Tamu yang diundang gak datang. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Kalau kondisi kita saat ini, kalau misalnya kita yang mengadakan suatu pesta, tetapi makanan sudah habis, biasanya di pesta-pesta itu karena kebanyakan tamu, makanan habis. Padahal masih banyak orang terus tamu-tamu berdatangan. Bagaimana perasaan kita? Malu bukan? Tetapi yang terjadi di perumpamaan ini berbeda dengan kondisi kita. Kondisi sebaliknya, di mana pesta sudah tersedia, tetapi tamu undangan gak datang. Bapak Ibu, kalau kita tahu, orang-orang yang diundang itu, kalau kita menerima undangan, undangan itu diberikan kepada orang-orang yang dikenal baik oleh sang pengundang. Kenalan, saudara, teman, sahabatkah itu? Tentunya dekat dan mengenal baik sang pengundang. Ini sang pengundang mengundang teman-temannya, ia menganggap teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya itu penting bagi hidup dia, tetapi respon teman-temannya beda. Mereka tidak menganggap itu penting. Seringkali kita menganggap orang lain itu menjadi saudara bagi kita, menjadi sahabat bagi kita, tetapi orang lain malah, kamu siapa? Tidak peduli, tidak merespon hal yang sama seperti yang kita respon. Nah, Bapak Ibu, ketika pesta itu, pengundang itu mengundang orang-orang yang diundang itu tetapi tidak mau datang, akhirnya ia kecewa. Akibat kekecewaannya ialah ia murka. Ia murka sehingga mengatakan kepada hamba-hambanya, sesungguhnya orang-orang tadi gak layak untuk datang di pesta ini. Tetapi meskipun dalam situasi masih murka, masih marah, masih emosi, karena pesta ini sudah tersedia sepenuhnya, dan harus tetap berjalan bukan? Makanya ia kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang-orang yang mereka jumpai di jalan-jalan. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat, pokoknya siapapun yang mereka jumpai, diundang untuk masuk menikmati perjamuan kawin itu. Akhirnya, karena ini undangannya gratis, karena yang diundang adalah orang-orang yang mungkin tidak punya keperluan seperti orang-orang yang diundang terlebih dahulu, karena kesibukan mereka tidak bisa datang, ada yang mengurus usahanya, ada yang mengurus ladangnya, dan yang lainnya, mereka tidak bisa datang. Tapi orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan ini berarti orang-orang yang punya waktu lebih. Akhirnya mereka mau datang. Seketika itu juga perjamuan pesta itu penuh dengan orang. Namun Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika raja atau sang pengundang itu berjalan-jalan mau menemui tamunya, ia mendapati seorang yang tidak berpakaian pesta. Sudah diundang secara gratis, yang penting datang, tetapi tidak mempersiapkan diri. Masakan kita mau ke pesta perkawinan sahabat atau teman kita dengan masih berpakaian compang-camping. Apalagi orang-orang di pinggir jalan bisa kita, mungkin orang-orang yang bajunya lusuh,
kotor dan segala macamnya. Bapak Ibu, dikatakan di awal perjamuan kawin ini punya seorang raja. Tentu ketika melihat hal ini, raja malu. Akhirnya dia katakan kepada para hambanya, dia tidak layak. Akhirnya dia tertolak, dia diusir dari perjamuan kawin itu. Tidak dapat masuk untuk mengikuti sukacita pesta. Tetapi Bapak Ibu, dari dua kelompok itu, di ayat yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, didasarkan atas orang-orang yang diundang di pesta pernikahan, di pesta perjamuan kawin ini, minimal ada 3 tipe orang yang kita temui. Ada 3 tipe kelompok orang yang kita temui. Kelompok pertama adalah orang-orang yang diundang secara khusus, tetapi karena kesibukan mereka tidak mau datang, dan akhirnya Tuhan murka, dan akhirnya sang raja murka sehingga mereka tertolak, dikatakan tidak layak. Kemudian kelompok kedua adalah orang-orang yang sudah merespon undangan, mau datang, sudah datang ke pesta perjamuan itu tetapi tidak mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri. Akhirnya mereka juga tertolak dan diusir dari pesta itu. Tetapi kelompok yang ketiga, Bapak Ibu, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang merespon, mereka tidak kenal dengan sang raja, mereka adalah orang-orang asing bagi sang raja. Tetapi ketika hamba-hamba itu mengundang mereka, mereka mempersiapkan diri. Karena mereka tahu yang akan mereka jumpai adalah seorang raja. Ada sikap hormat, takut, ada persiapan diri yang penuh untuk menghadapi, untuk bertemu dengan seorang raja. Akhirnya ini adalah orang-orang yang terpilih. Saudara yang terkasih, perumpamaan Yesus di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini sebenarnya menggambarkan panggilan atau undangan keselamatan dari Tuhan. Undangan keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia, disebarkan secara gratis. Semua oleh anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi namanya juga undangan atau panggilan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, kelompok pertama dan kedua memilih untuk menolak, sehingga mereka juga tertolak oleh sang raja. Tetapi kelompok ketiga, mereka merespon, mereka menerima panggilan keselamatan itu. Akhirnya mereka terpilih dan ikut turut serta dalam perjamuan pesta yang diadakan oleh sang raja. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga merasa, kita yakin dan percaya Tuhan juga memanggil kita, mengundang kita untuk menerima keselamatan dari Allah. Tetapi ketika kita diundang, apakah kita terpilih? Dikatakan di ayat yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Apakah kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan keselamatan dari Allah itu? Bapak Ibu, kita terpilih atau tidak terpilih, semuanya bergantung pada kita. Semuanya bergantung pada respon kita terhadap panggilan tersebut. Terlebih saat ini kita sedang dalam suasana masih menghayati bulan keluarga, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa di dalam keluarga kita, di dalam anggota-anggota keluarga kita, banyak suara Tuhan ada di sana. Tetapi apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat keluarga dan anggota-anggota keluarga kita? Terkadang kita masih terjebak karena sibuk mencari suara Tuhan, akhirnya rajin di gereja, rajin persekutuan, rajin ikut komunitas.
tetapi kita mengabaikan untuk menjadi pendengar keluh kesah di dalam keluarga kita. Kita melihat orang-orang di luar sana, banyak keluarga-keluarga yang di luarnya kelihatan baik, di depan orang terlihat baik, tetapi di dalam rumah mereka berantakan. Hubungan suami istri tidak harmonis karena tidak dilandaskan kasih, yang ada hanyalah perselisihan, pertengkaran terus-menerus. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak mempunyai relasi yang baik, anak sering merasa bahwa orang tuaku terus menuntut aku, tetapi mereka tak pernah mendengarkan kemauanku. Dan masih banyak hal lainnya yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan tidak sama halnya dengan saat kita sedang mendengarkan suara musik atau sebuah lagu. Ketika kita mendengarkan musik atau lagu, langsung respon kita spontan menggoyang-goyangkan kepala, atau yang sedang trending saat ini adalah TikTokan. Tidak seperti itu. Mendengarkan suara Tuhan lebih dari itu, Bapak Ibu. Mendengarkan suara Tuhan harus diikuti perubahan hidup yang makin hari makin dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita dan memberlakukan suara Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Kami mohon kiranya Engkau memampukan setiap kami yang menerima firman-Mu, bukan saja hanya menjadi pendengar, melainkan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dimohon untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat beriman di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas cinta kasih dan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas persekutuan yang boleh kami rasakan di dalam peribadatan ini. Meskipun banyak sekali keterbatasan yang harus kami lalui di sepanjang ibadah ini. Syukur kami buat penyertaan-Mu yang mengiringi jalannya ibadah kami dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu.
Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya damai sejahtera boleh tercipta ya Tuhan. Berkati para pemimpin roda pemerintahan, berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa khususnya di situasi pandemi hingga saat ini yang kami lalui ya Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan ini berakhir, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga, menolong, dan memampukan kami untuk melewati semua ini. Dan kami percaya Tuhan akan berikan hal terindah di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami, keluarga kami, sanak saudara dan sahabat kami dari bahaya virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Gereja GKJ Sentolo saat ini. Kiranya Engkau terus berkati para hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya apa yang menjadi pergumulan gereja ini Tuhan, Engkau yang campur tangan dan menolong. Biarlah kehadiran GKJ Sentolo boleh dirasakan oleh jemaat terlebih di tempat ini ya Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa buat setiap jemaat yang hadir beribadah saat ini, membawa beban hidup yang masih digumuli bersama Tuhan. Dengarkanlah setiap hati yang terangkat pada Tuhan saat ini. Kiranya apa yang menjadi beban hati, kesedihan, kekecewaan, kekurangan kami angkat dan naikkan di dalam doa kami kepadamu. Biarlah kami tetap memandang dan berseru kepada Tuhan Yesus, sampai Tuhan mau menjawab pergumulan kami. Kami berdoa agar Tuhan menguatkan kami dan saudara kami yang lemah dalam iman, lemah fisiknya, yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan menghibur kami yang sedih, mencukupkan kami yang sedang berkekurangan, dan memulihkan setiap kami yang sakit. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mampukan dan beri kekuatan kepada kami sebagai orang tua, anak, saudara di dalam keluarga untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Penuhi kami dengan hikmat Tuhan, berlandaskan kasih-Mu. Ya Bapa, sejauh ini doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Roma 12 menjadi dasar di dalam kita menghaturkan persembahan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan kidung jemaat 425, bait yang pertama sampai secukupnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak
Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kesehatan, sehingga kami semua pada saat ini dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Terima kasih pula atas berkat rezeki, sehingga hidup kami selalu berkecukupan. Demikian juga berkat damai sejahtera yang selalu kami rasakan di dalam kami menjalani hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang akan menuntun perjalanan kami selamat sampai di rumah kami. Dan Tuhan berkati kami di dalam melanjutkan kehidupan kami, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami hendak menaikkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Biarlah gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku di atas
Berita Jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama, berita Lelayu. Telah dipanggil Tuhan dengan tenang Ibu Mujiem dalam usia 94 tahun pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 jam 21.45. Dan jenazah sudah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 10 pagi. Yang kedua, yang membawakan khotbah hari ini adalah mahasiswa STAK Marturia yang baru praktek. Tadi sudah perkenalan, yaitu Saudari Septin Putri Halawa. Kemudian yang ketiga, persembahan minggu yang lalu untuk kantong masuk 1.535.000, perjamuan kudus masuk 1.108.000. Yang keempat, hadir berjemaat saat ini berjumlah 70. Yang kelima, ibadah minggu yang akan datang akan dilayani dengan bahasa Jawa. Sekian berita jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sugeng Kondur.